Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan dilanjutkan rally di awal pekan meskipun secara intraday sempat melemah dengan meninggalkan level 7.100. IHSG berbalik menguat dengan kontributor utama saham BBCA yang berhasil kembali menembus level Rp9.500 per saham. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,49% ke level 7.141,09 di akhir perdagangan Senin. IHSG berbalik menguat usai secara intraday koreksi ke bawah 7.100 di sesi 1. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor transportasi dan logistik melesat di 3,09%, sektor barang baku menguat 1,99% dan sektor energi melaju di 1,97%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor teknologi yang turun 1,06% dan sektor properti melemah 0,11%. Emiten blue chips tercatat menjadi penggerak utama kinerja IHSG. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup menguat 2,15% di level Rp9.500 per saham. Saham BBCA menguat di tengah Goldman Sachs menaikkan target harga saham BBCA dari sebelumnya di Rp10.100 per saham di 4 April 2025, naik menjadi Rp11.300 per saham. Penopang juga datang dari TLKM, ditutup menguat 2,92% di level Rp2.820 per saham. Selanjutnya masih dari perbankan B-Caps, saham BMRI ditutup menguat 0,91% di level Rp5.525 per saham. Di sisi lain, saham grup Adaro yang melonjak hari ini menjadikan saham PT Alamtree Resources Indonesia Tbk ikut menopang IHSG dengan ditutup menguat signifikan 7,91% di level Rp2.320 per saham. Kenaikan saham Adro sejak akhir pekan lalu bertepatan dengan dimulainya aksi korporasi pembelian kembali atau buyback saham perusahaan. Dari barang baku ada saham MDKA ditutup menguat 6,98% di level Rp2.070 per saham. Secara keseluruhan, IHSG menguat di tengah meredanya perang dagang dan koreksi rating pemerintah Amerika Serikat. Diketahui, lembaga pemeringkat utang Moody's Investor Service resmi menurunkan peringkat kredit pemerintah Amerika Serikat dari AAA menjadi AA1. Moody's menilai lonjakan beban utang dan meningkatnya biaya bunga sebagai penyebab utama koreksi peringkat. Dari dalam negeri, pelaku pasar menunggu rilis suku bunga Bank Indonesia di Rabu pekan ini, di tengah melambatnya perekonomian Indonesia dan cadangan devisa turun di April 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Dan berikutnya kita akan simak market spotlight hari ini 20 Mei 2025. IHSG ditutup menguat 0,49% ke level 7.141 di tengah pelemahan bursa Asia. Dan BBCA jadi penopang utama IHSG naik 2,1% ke level 9.500 per lembar saham dan teknologi memimpin pelemahan sektoral yang turun 1%. Dan berikutnya kita akan simak agenda ekonomi pemirsa dari Amerika Serikat. Ada pidato Logan dari The Fed, kemudian juga pidato anggota FOMC Kashkari. Dari China ada suku bunga utama kredit PBOC, dan dari Malaysia ada neraca perdagangan di bulan April, dan dari Eropa ada data soal kepercayaan konsumen di bulan Mei. Dan berikutnya agenda emiten pemirsa Jati ex dividen tunai, Unik, RUPS, dan juga PSSI juga menggelar RUPS. Sementara itu ASI, KUM dividen tunai, dan JSMR ex dividen tunai. Dan pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan mayoritas menguat, dengan Nikkei menguat 0,74% di level 37.774, SCI Singapura menguat 0,3% di level 3.887, Kospi Korea dibuka melemah 0,03% di level 2.604, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,38% di level 23.424. Dan untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Muhammad Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Nafan. Selamat pagi Mas Wiki, selamat pagi pemirsa IDX Channel. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Nafan di pagi hari ini. Semoga semangat dan juga sehat selalu ya Pak Nafan ya. Amin. Baik, bicara mengenai data ekonomi dari Amerika Serikat terkait dengan penurunan ataupun peringkat utang ataupun kredit dari Amerika Serikat dari AAA ke AA1. Ini sebetulnya menandakan apa dan sebetulnya seberapa
jauh kemudian investor menyikapi ini? Apakah ini kemudian menjadi sebuah hal yang perlu dicermati secara serius, Pak Nafan? Oke, di sini kalau misalkan jika saya cermati secara serius ya sebenarnya kan hal tersebut menandakan bahwasannya terjadinya pelepasan berbagai aset berbasis US dollar. Berarti ini artinya ini terjadi capital outflow ya saya akui ya. Apalagi kan ini kan juga menandakan bahwasannya berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Trump ini kan memang turut memberikan pengaruh ya terhadap kondisi perekonomian daripada Amerika Serikat itu sendiri yang memang memiliki tingkat peluang resesi yang mengalami peningkatan ya. Misalnya kalau sebelum itu di era Biden itu kan peluang resesinya hanya di kisaran 15% ya, tapi ini peluang dari Trump itu sempat ke 45% ya ketika kebijakan resiprol tarif diumumkan. Baru ketika misalnya terjadi gencatan perang dagang nih misalnya antara Amerika dan Tiongkok, itu peluang terjadinya US recession itu turun dari 45% ke 35% seperti itu. Tapi memang tetap masih di atas ya di atas yang ditetapkan dari 15% sebelumnya begitu. Nah, tapi di sisi lain kalau untuk dari sisi domestik ekonomi kita sebenarnya diuntungkan nih. Misalnya saja nih nilai tukar rupiah kita mengalami penguatan nih di 16.418 gitu. Dari sebelumnya tuh ketika posisi peak daripada USD IDR itu di kisaran 16.943 pada bulan yang lalu begitu kan. Kenapa? Karena ini pemangkasan rating utang AS oleh Moody's ini kan memang memberikan sentimen bagi pelepasan berbagai aset berbasis dolar AS begitu kan, sehingga wajar saja US dollar mengalami depresiasi terhadap berbagai mata uang dunia lainnya ya, termasuk Baik. rupiah begitu kan. Ya, artinya ada capital inflow untuk emerging market begitu dan itu Yes. dapat terbaca begitu. Tapi ini kalau misalnya dilihat dari reaksi pemerintah Amerika Serikat sendiri terkait dengan peringkat yang disampaikan oleh Moody's, Menteri Keuangan Amerika Serikat yang menolak pemeringkatan ini dengan mengatakan pemeringkatan bermuatan politik. Ini kan sebetulnya juga raising the questions bahwa sebetulnya seberapa objektif sih pemeringkatan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti Moody's ini dan seberapa real ini kemudian menggambarkan kondisi di Amerika, Pak Nafan? Ya, sebenarnya kalau misalkan jika kalau misalkan jika lembaga pemeringkat internasional ketika memberikan peringkat, kalau misalnya tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya, ya pasti memang otomatis akan terjadi friksi kan gitu ya. Memang biasanya kan ini juga memberikan efek terjadi friksi antara Kementerian Keuangan di Amerika maupun juga dengan Moody's itu sendiri ya, hemat saya demikian. Karena sebenarnya juga kita dulu juga pernah ngalamin ya. Saya dari salah satu lembaga pemeringkat internasional memberikan peringkat rating yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian kita. Itu pada waktu pemerintahan Joko Widodo begitu. Jadi memang friksi wajar saja terjadi, tapi yang paling penting adalah kita juga sebagai investor juga berharap misalnya pemerintah juga turut harus berintrospeksi ya. Jadi nanti kemudian kebijakan tersebut yang akan diterapkan ke depannya akan lebih bersifat ke pro market ke depannya begitu ya, bukan hanya kepentingan politik misalnya begitu. Karena dengan adanya kebijakan pemerintah yang sifatnya pro market inilah tentunya akan memberikan benefit yakni positive impacts ya terhadap market ya. Apalagi kalau misalnya jika dinamika penetapan Moody's oleh AS ini memang berikan berikan dampak terhadap global market impact tentunya seperti itu. Oke, kalau kita lihat dampaknya kalau dilihat dari penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tadi Anda sampaikan menguat. Tapi kemudian kalau kita lihat dari bursa Asia sendiri terkoreksi walaupun memang faktornya tidak hanya penurunan peringkat utang Amerika Serikat saja, tapi kemudian dipengaruhi oleh data ekonomi dari China sendiri begitu. Nah, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah reaksi yang cukup mix dan sebetulnya kayaknya di perdagangan hari ini market lebih berat kemana sebetulnya Pak Nafan? Oke, di sini kalau misalnya jika saya melihat secara teknikal, memang penguatan IHSG kemarin itu kan terlihat bahwasannya net foreign buy juga masih terjadi ya begitu. Net foreign buy pada kemarin itu kisaran 368,08 billion kalau secara daily. Memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya kisaran 500 billion ya. Tapi kalau secara teknikal kembali, memang pergerakan IHSG ini untuk sementara ini candle-nya masih relatively positif, masih belum ada indikasi terjadi bearish candlestick
pattern misalnya yang menggunakan ada aksi profit taking. Berarti otomatis sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari dinamika misalnya meredanya tensi perang dagang, kemudian juga dinamika terkait dengan kebijakan pelonggaran moneter ditetapkan oleh Tiongkok berupa pemangkasan loan prime rate untuk 1 tahun dan 5 tahun itu di kisar 10 basis point. Ini tentunya ditambah dengan penguatan nilai tukar rupiah ya. Bahkan inflasi kita juga stabil. Ini sebenarnya buka peluang bagi Bank Indonesia untuk mulai mempertimbangkan dalam menerapkan pelonggaran moneter ya, dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point dari 5,75% jadi 5,5% gitu. Sehingga tentunya ini otomatis ya semestinya sudah terpricing daripada penguatan tren atau rally penguatan ISG sebelumnya seperti itu. Adanya capital inflow tentu saja ini mungkin Ya. dipertebal dampaknya dengan penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia begitu ya, Ya, supaya kemudian secara dampak ini akan lebih terasa begitu. Baik, kalau Anda tadi lihat implikasinya terhadap pasar domestik, artinya sudah dapat terlihat lah ya, walaupun kemarin memang pada penutupan perdagangan IHSG menguat, walaupun secara intraday terkoreksi meninggalkan level 7.100-an, tapi kemudian ditutup menguat begitu. Nah, secara kemungkinan, tadi Anda juga menyebutkan bahwa possibility terjadi capital inflow terhadap emerging market itu kemudian terjadi. Artinya secara proyeksi untuk IHSG hari ini akan menguat signifikan atau seperti apa, Pak Nafan? Oke, di sini kalau secara teknikal, ini kan candlestick-nya belum menunjukkan bearish candlestick ya pada perdagangan kemarin. Berarti otomatis ini ISG harusnya sih bisa mengalami bullish phase ya, secara continuity begitu. Karena resistance untuk ISG yang saya tetapkan saat ini ya adalah level 7.161, ini merupakan yesterday's high. Kalau misalnya jika bisa break above 7161, maka resistance berikutnya itu ada level 7256 berdasarkan dari Fibonacci extension pada 107,2%. Sementara itu kalau untuk level supportnya itu ISG berada di kisaran 7078 hingga 7028 seperti itu. Oke, artinya memang masih ada kemungkinan bahwa IHSG akan mempertahankan tren bullishnya, belum ada indikasi bahwa overbought dan juga akan terjadi profit taking begitu ya? Nah, ini menariknya walaupun misalnya indikator RSI-nya sudah berada dalam overbought territory ya. Tapi setidaknya kalau dilihat dari sinyalnya masih positif ya, masih belum terjadi negatif atau dead cross seperti itu. Jadi Oke. ya selama misalnya candlestick positifnya terjadi nih misalnya dan belum terjadi bearish candlestick pattern ya, tentunya ya bullish phase ya masih relatively berlaku ya. Bagian Baik. pergerakan ISG ini kan sudah terjadi breakout dari major descending broaden wedge pattern seperti itu. Saya ingin menggali lebih dalam terkait dengan penjualan retail di China yang melambat di bulan April. Sebetulnya data-data ekonomi dari China memang ini juga kemudian dipengaruhi secara ataupun disikapi secara serius oleh investor begitu ya. Betul, Ada yang perlu diwaspadai nggak terkait dengan pelemahan ini, Pak Nafan? Oke, di sini sebenarnya pelemahan indeks penjualan retail di Tiongkok ya, itu kan memang ini sudah terjadi lantaran sinyal pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pun juga sudah berlaku ya sebelumnya. Apalagi kan pada waktu itu kan juga sentimen perang dagang itu begitu kuat masing-masing negara misalnya Amerika dan Tiongkok pada waktu selain saling menetapkan retaliation gitu. Tapi juga di sisi lain juga pada waktu itu juga bursa Tiongkok juga mengalami depresiasi juga karena ada lantaran faktor geopolitik juga yang saya ingat tuh antara India versus Pakistan ya, ketika pada waktu itu terjadi ini ya konflik militer pada waktu itu ya, tapi sekarang sudah mulai terjadi gencatan sehingga sentimen negatif tersebut mereda. Dan ditambah lagi dengan adanya kebijakan Bank Sentral Rakyat Tiongkok yang menerapkan pelonggaran moneter. Ya, tentunya ini benar-benar disikapi oleh Bank Sentral Tiongkok ya dalam rangka untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara optimal. Apalagi juga nanti ke depannya juga pemerintah Tiongkok pun juga akan mempertimbangkan dalam menerapkan program stimulus tambahan ya.
Kalau hemat saya demikian. Jadi Ya. ini juga tujuannya untuk mendorong domestic consumption daripada Tiongkok itu sendiri gitu, agar Baik. supaya bisa mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Iya, artinya memang ada strategi dari pemerintah China sendiri untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonominya walaupun memang sedikit terdampak oleh perang tarif antara Amerika Serikat dan juga China dan juga konflik geopolitik di kawasan Asia begitu ya. Baik, kita akan jeda sejenak Pak Nafan, dan usaha jeda berikut ini kita akan kembali dengan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan dari Anda, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.